Tungku warahmatullah Jero 12 ampun aduh jumalah Buat Haadengku baureng pa kampung dan dari balon ampun tanda mulia buat Haadengku baureng pa nanggoh tanda balonnya haecut pa cukup mulia kadang lepat natalah dua bace balon balon ulah kemarang pemadang maklum luntuan haecut bang golam biasa maklum kedilon haadengku mantanglah anu micutek oleh belpe ampun tubuh bebadah paelalun pikir haadengku melalun karang Unkai larang haecut bang muru belaksa anu cemu anu padi pacut lae di empong anu cem acemati ampun lae daripada kudu pacut tidak di kampung lebah di lun jak kena jak pegabah tumbang alam orang tumbang beng judu tirata halata duduk pacut karang borang lah tirata halata duduk pacut karang boke tirata halata kengken untuk julem baru tapu gambar abadapga hai bace abadapga abajaib subhanallah abadapga hai bace sejarah lama
Abu Tamti Pak Gok main vine pa UBB ang kotong ha pace kon ong la ang rampoh be am to ha chút po kon orut lam tika ang bro nubo sejarah abayo ha tengku yang god melanu timpan jampang kadang-kadang singola nato puguna dengan bismillah tungku awai lon pupon tung turun atai mula yang pertama pun Pak Raja Nanggo yang nan ditiro ya Raja Tuhan bace yang pola mat kerajaan dudo di bayang hacut bang baru keritron batungku linto poranya Lintu pawanya ha pace urung mula keramat letan hikmat anu ganyan udep di doa nyan kelintu banja ha pace nama mula turutan duda di banyan hacut bang baru ke ditron bak tengkula cudang deria cudang deria ha tengku urung tuah ba urang lidah anu ganyan timo kemala taran basah anu ganyan tatun lan tutung Allah pelindung anu ampun segala bahaya yang kedang deriak pacut nama mula terutan aduh do di raknyan cubang baru ke ditrut mbak tengkula bunuh abang ibu nuh abah ha bace anu lele tenubit mengamuduh budoy muju wade kerajun tengku lagu abang aku mampu alamu ngombe pace wate untun aduh latun ampun
ku ampun pacut lun banyak raja tua. Wati raja tua pece gemat sabong kerajaan nang ro aman cubang mau lang kuda gunung baru timur barat Bandung rakyat turun perintah raja Jet Pak Binti labang di Papun Poyang raja kembang hantu dakwah Toyangan turun pulang rambut Perintah telutan Hadijo ganjaran cutang anak banding menyoyang yang hilang pacut kubur udah metupang menyoyang yang agam cutang di bumula alam sudah ganjaran yang gebi lemput yang ke ganjaran memang yang gebi letutan maka rakyat watanya hana bantahan jubang mutiro manusia dapat duduk baca ampunlah matku raja sabe aman jubang sabe mamulah sejahtera Jinolung pegawai waktuku mutuah Jinolung pegawai tentang keluarga raja tua Inong raja tua jubang putra melabatirun Dan ada yang pun tengkunya raja buta Dapat ampun tapi kematlah pimpinan Lam tabe aman Lam tabe sejahtera Kendak Kendak Allah Berkata pegawai Kendak Rabbana Natrib lawit Matan lani Nampun Putra batirun Wadayan kepun Mengandung anak kedua Pun ubi per Dua bulan ubi pada dada Lebulun baru lang siput Belum yang keput baru kujud ke manusia Neba awatnya tengku peketa pegah Alhamdulillah Detenya putra bangkang ngandung anakku dua Budun kelima Bawatnya putra batirun Omoli bang kebudung mendung inang ampun ampun bawatnya Kamu lainlah didekat Aku ampun bawatnya
Lena putra watenya duhoi duhoi dada duhoi ene ampun Lena putra duhoi lang tulutan temu ada udara watenya langsung labu gambar ampun tungku ampun lako ni ba uroyo ampun idunna illa gona ale pokonku ampun mutua lula kemu ampun le pokonku lunyo kala la la gona punya kamarin dek bek mu palit-palit bek mu balut-balut pikiran kusut dek pak urayo dek mutuah jika pegah dek punakra tinggal kakun dek di bak lako bak urayo dek kakun kepada kata obodang lamodang nakun motenya telut hadir matenya bangun pungka bila bidari dene barang jarang putra cera batiro nuda ampun tungku ampun melas telutan ampun lontuan lejut bang ampun raja Iba orang mutua Urayon pagabang kepada kena dilun orang amatil pa Urayon pagabang kepada kena dilun cukup abang kungkut kerun kungkut buladun tabu ko nonu ding tima uronyo dilut ubang mutua oroyo no bang bang tabu ko ngola tabe kuala aku tu ojo ba lepokot Han kudu pugama di lole pokoknya kawamu la goina kon kalun kun bunuh bakah kon kalun pegah dek pada menyo nyan hawa dek mudak bunuh kon dek nyan ka pegah kali ku perintah dek nyan bunuh kon ke yang dah tapi nyan lagi yang bunuh kon kamari ku baru pada yang nak sot dek balung kedia Lamadan abe habina wa kayang madinang ada janang lo guhoide hade buno guputa mendung yang nalaba istana laju lengkap menpudana munto guputaho bak muligo guputaho bak istana gubi perintah bak wadajan le ampun mula telotan gekeun watenya lalu jubang babandu mendung urung yang namelaban tilingkan nyolong perintah bak bandung makan bandung ngore hilun tuan yang nabang tingkah uroyo lun bite bak arah nyolong tuan lun bite bawa reduna nyokendak bak Tuhan nyokendak bak Allah alhamdulillah nyo inong lun kang ngandung anakku dua tema uroyo cedara
Inong tuan puto batirun inong pun Deba orang pudiha Inong dun pura namto Lung kenjino rajut Berbagamla kayang nida Inong lun wa Kungkut beledung kungkut kering Mencabai kuala serta berlengkap Oh tua bujuk lah ngon cabai kuala Oh bi lebih dari wah kenyang waranya ada oh nyawa jumpa buku dah gila lajulah judole ayo kabe tetok puput rinta po ampun jadwa mulai ke budaya angita nang coy dari mengena yang coy na melakau ni tay kau ni bang udah kira ada di budaya baca mula jalu daju adum langabai tanah yang baga kude ulaut yang jak minta ukut na yang jak minta udung tima macam-macam ujung bang buat fikir ala inampun buat fikir kawa puto batirun bang batenyan ayan Bandung lah baga-baga kejak mita kendala ada batuan berjul kendala Allah berkedah ada buga tua kendala bang harap lari baju sesuai lagi permintaan aja nah yang puang dumba nah yang ulung ke puang kucabe bitari bang antre Bandung pitinan kagak pernah yang puang kut kerung na yang puang dung na yang puang cabai kuala bangsa itu baju di bani mamligo tenane ale uno curubang dung kuluja yang puting kot baju ladung puting ladung kokok ladung mehmoh bang kerja ladung bang buka pui tinan mana di dapu ladung maju bang cok baga-baga latinan di istana kamu kolem litinan bang kemuna neba meligo wa bikin kawa putra ane muna lagoina ladung gabu ba pumasang ko ladung timbulu bang ana kira bibit buto
chơi mà bút ai mà ơi ba li go putra 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 ino da e putra ba arabati ino ampun ku dai la kuti banget nya putra bang kubit luar biasa ditipit dari dalam kamar gutron di depu oban ke kanan bang gule tengah ju bang tengah muda laju gecok oleh dikrek bang lantung le gerasan jan gepre mata bang dunya lah abang kon le sayang bote bang bibitan la ditika gecok ku ate bang tinya pro gemat bak jaro bang le tengku na tide cape de dalam leo di tide tayo de ku pujit kunayo dan dayang langaban silingka pre sayang si at lan baba Waduh gugur bang pegawak telutan nyo pun nanya katanya Bandung dengku je pala ka moedang oh ampun telutan kajut ne putro ne nyang putro la bakti ron muda alu gila porang ada bu katiak Bandung kali begitu dia baruku lalu putron baju latihnya putron ada buno dah dimati makanan yang kecukup lah dia oban gekaran lenya tik bang makanan kagedang gekaran makanan bang butuh di tiga raju cole bang lebih hari bate ujung bang ku takira alatinya buko hawa kulle sayang bote watenya gucale baga le putra muda gecoknya baju bibi ku berdua ketika telera gupayo kubu tinya putra hale kalon lawi menanun apa kenakun bang tinya putra kubit lah dicuka hale gepa hale padu putra tidur gagema hale ampun
terganggu gelombang. Sang perasaan yang pegak menukar. Kalau saja dia main bahasa Aceh, mungkin saya bisa mengerti. Bahasa Indonesia, mungkin saya bisa mengerti. Tapi ini bicara antara hati ke hati penonton dengan saya. Tenang. Maaf, hikayat Aceh memang saya nggak bisa mainkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya bisa mainkan hikayat yang bukan bahasa Aceh. Bisa dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Bahasa lain bahasa Padang lah. Kalau bahasa Padang tidak bisa. Nah, jadi mohon maaf, ini ada yang nggak ngerti ya. Jadi mohon maaf, saya akan coba mainkan hikayat dengan bahasa Indonesia. Tapi bukan lagi hikayat Dang Deria, bukan lagi kisah legenda. Sebenarnya hikayat itu bukan khususnya menceritakan dongeng ataupun legenda. Sesungguhnya hikayat adalah sebuah media untuk penyampaian syiar agama Allah. Itu yang dilakukan oleh nenek moyang kami bangsa Aceh masa-masa zaman dulu. Dan hikayat juga bisa untuk membangkitkan semangat perjuangan untuk melawan kaum penjajah. Contohnya, masa Perang Belanda, bangsa Aceh, para penghikayat Aceh membangkitkan semangat perjuangan untuk melawan kaum penjajah, yaitu masa Belanda, maka dibilang namanya hikayat Perang Sabilillah. Sekarang lebih dikenal orang mengatakan hikayat Perang Sabi. Sebetulnya bukan Perang Sabi, tapi Perang Sabilillah, perang membela agama Allah. Waktu itu penjajah kebetulan orang Belanda. Jadi di Aceh memang seperti itu. Kalau nama orang Ismail itu dipanggil Mae. Jadi Perang Sabilillah dipanggil Perang Sabi. Padahal hikayat Perang Sabilillah. Jadi sesungguhnya hikayat adalah sebuah media untuk penyampaian terhadap massa. Untuk penyampaian syiar agama Allah. Dan malam ini saya juga bisa buktikan bahwa generasi penerus ataupun generasi terakhir hikayat ini juga bisa menyampaikan syiar agama Allah lewat panggung hikayat walaupun hanya satu ayat atau dua. Gimana? Boleh? Setuju? Setuju. Tapi sebelumnya saya tiup dulu ini alat tiup. Namanya bansi, alat tiup tradisi bangsa Aceh Sumatera. Dulu dengan alat tiup inilah para nenek moyang kami mengumpulkan massa terus mentausiah ataupun mendakwah tentang syiar agama. Jadi ini momennya memang tepat sekali. Karena ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi sama-sama kita mungkin akan beribadat kepada Tuhan yang satu agama, yang lain agama nggak usah. Jadi saya dulu ini namanya bansi, bukan suling. Kalau dibilang filosofi Indatu bangsa Aceh, asai suling bak Bengali, asai bansi bak tengku malim jiwa. Gedanya hude wajib tatuli, diken le nabi hukum agama. Dengan bismillah, ku puji Tuhan yang cipta alam banti gamronya. Banti gamronya apa lu kesini saya? Kurang tahu sih itu. Biarlah masuk ke saja sikit-sikit nggak apa-apa ya. Apa seperti itu ya? Seluruh dunia. Anggap aja benar lah.
Dengan bismillah aku puji Tuhan yang cipta alam seluruh dunia, yang cipta laut pengelolannya darat, cipta akhirat lawannya dunia. Itulah kebesaran Tuhan pencipta alam, pencipta alam semesta. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Suci. Semua orang kalau kita bilang nama Allah, dia tahu. Apalagi orang Islam, apalagi orang Aceh. Kalau kita bilang nama Allah, semuanya tahu. Tapi kalau kita tanya, sudah ketemu dengan Allah? Pasti dia jawab, belum. Kenapa? Salah. Kalau kita bilang bisa bertemu dengan Allah, itu sah. Divonis kita sesat. Salah, kita diikat. Leher, potong putus dua. Itulah kenyataannya. Padahal memang bisa kita bertemu dengan Allah. Bisa. Buktinya dan dalilnya dalam Al-Quran juga pernah dikata. Apa dikatakan? Allah awwala wa akhira wa zahira wal batina. Makna Allah awalau, Allah yang paling awal. Sebelum ada dunia ini, duluan ada Allah. Makna Allah wal akhirah, Allah yang paling akhir. Setelah roboh dunia ataupun kiamat, tinggal Allah. Allah wa zahira, Allah zahir. Makna zahir, Allah bisa kita lihat. Cuman banyak orang yang nggak bisa melihat. Jadi kalau ini kita buka, secara lebar, secara meluas, kita divonis sesat. Maka banyak orang penghikayat dulu dibantai, dipotong leher, putus dua. Kenapa? Karena mengatakan bagaimana agama yang sesungguhnya. Allah menciptakan zahir batin, berpasang-pasang, mencipta alam, mencipta Adam dan mencipta Hawa. Semua yang diciptakan oleh Allah sah, itu ada pasangannya. Begitu juga Allah menciptakan zahir dan batin. Jadi kebanyakan sekarang orang mengetahui yang zahir, tapi tidak mengetahui yang batin. Jadi malam ini lewat panggung hikayat, saya nekat sedikit, saya akan buka. Walaupun ini sangat berbahaya bagi saya, tapi nggak masalah. Saya sudah siap selaku penghikayat. Mau diikat, mau diculik, mau dipotong, terserah bagi yang nggak suka. Tapi yang suka pasti melindungi insya Allah. Sampai dulu sedikit. Nah, pada satu masa Allah mencipta manusia dalam keadaan suci. Allahu Rabbi memang maha suci dan memang betul-betul maha pencipta. Allah suci. Allah menciptakan manusia dalam keadaan suci, fitrah. Tapi ketika manusia itu kotor dan ternodai, dan para manusia juga wajib bersuci. Nah, yang ditulis dalam kitab adalah bahwa manusia ketika beribadat kepada Allah wajib dalam keadaan suci, karena Allah itu maha suci. Dan di saat manusia
Di saat manusia membaca kalam-kalam Allah, maka wajib sah, wajib suci baginya. Bila dia beribadat kepada Allah, tidaklah sah bila tidak suci zahir dan batinnya. Dan sekarang saya ingin mengupas tentang bersuci zahir dan batin. Perkara penonton yakin tak yakin itu terserah nanti dipikir dan diresap sampai dalam dada. Ini apalagi kita mau berpuasa, apalagi kita ini mau berpuasa, mau berpuasa, mau berlomba-lomba beribadat kepada Allah. Yang kita harapkan amal ibadah kita kan sah, diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi mudah-mudahanlah yang ada datang malam ini akan mengerti bagaimana cara bersuci dengan sesungguhnya. Allah telah menciptakan kita dalam keadaan suci. Dan Allah memerintahkan kita di saat berhadapan dengannya, maka wajib dalam keadaan suci. Dan Allah pernah menyatakan bahwasanya Allah pernah menciptakan manusia dan mengatakannya bahwa manusia adalah makhluk yang paling suci dan sempurna diciptakan di antara makhluk-makhluk yang ada di muka dunia. Kan hebat manusia. Tapi selama ini kita sudah banyak yang tidak tahu bagaimana cara menghadap dengan Allah, bagaimana cara kita bersuci. Sementara dikatakan dalam kitab, kalau nggak salah saya dikatakan begini, untuk bersuci, jadi ada 7 macam air yang ditulis di kitab untuk bersuci. Yaitu ada 7 macam air. Padahal air yang 7 macam itu yang ditulis dalam kitab itu tidak tepat, tidak mampu mensucikan manusia. Kalau saja air mampu mensucikan manusia, maka bohong Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah pernah mengatakan bahwasanya manusia lebih sempurna ketimbang makhluk-makhluk lain yang ada di muka dunia. Berarti bapak-bapak sekalian, saudara-saudara saya yang ada di sini, berarti air yang 7 macam yang ditulis di kitab itu tidak benar dan tidak mampu untuk mensucikan manusia. Jadi kalau kita tidak suci, bagaimana juga kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Kalau yang ditulis di kitab, kan ada 7 macam air yang mampu suci dan mencucikan. Tapi sementara Allah pernah mengatakan bahwasanya manusia lebih sempurna diciptakan ketimbang makhluk-makhluk lain yang ada di muka dunia. Berarti air tidak mampu mensucikan manusia. Jadi dengan apa juga manusia bersuci? Supaya diterima amal ibadahnya oleh Allah. Ketika membaca Al-Quran, membaca kalam Allah, akan diberikan pahala oleh Allah. Bagaimana Allah memberikan pahala ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci? Sedangkan Allah memerintahkan pada kita manusia bahwa ketika manusia diturunkan dalam keadaan suci, ketika kotor dan ternodai, maka wajiblah bersuci. Baik dari hadas kecil dan hadas besar dan sebagainya. Jadi kita manusia wajib bersuci. Dan dengan apa kita bersuci? Oh, kalau begitu, kalau nggak benar yang ditulis di kitab 7 macam air yang bersuci, lalu dengan apa lagi kita bersuci yang sesungguhnya? Apakah di kitab itu bohong? Bukan berarti bohong. Mungkin yang ditulis di kitab itu persis seperti contoh
Ketika seorang anak kecil bertanya kepada ibu, sampai ngangguk-ngangguk dia tanya, "Bu, itu adik dibeli di mana?" Lalu si ibu menjawab, "Tadi ibu beli di pasar." Apakah seorang anak yang digituin sama ibunya, apakah seorang anak itu tidak boleh percaya pada ibu? Ya percaya. Tetap si anak percaya. Padahal nggak benar bahwa adik dibeli di pasar. Tidak benar adik itu dibeli di pasar, tapi lahirnya adik ada proses. Begitu juga baca yang ditulis di kitab-kitab, baik kitab Arab atau kitab Melayu Raya, tidak ditulis yang sesungguhnya. Tapi ini bukan berarti saya untuk mengatakan para penonton jangan percaya pada kitab ya. Tapi begitulah ibarat ataupun umpama. Jadi dengan apa juga baru kita bisa bersuci? Dengar baik-baik. Mudah-mudahan kalau penonton yang datang pada ini malam menyimak cara bersuci yang saya sampaikan dengan metode agama yang sesungguhnya. Memang kita memakai air, tapi air itu untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan. Yang mampu mensucikan adalah Allah. Bagaimana caranya? Kalau ditulis dalam kitab secara syariat, begini deh. Nawaitu rafal hadasil asrari min azai. Ini kalau kita mau berwudu ya. Nawaitu rafal hadasil asrari min azai udhui fardhan alaiya lillahi ta'ala. Itu secara syariat yang biasa digunakan oleh umat Islam pada umumnya. Tetapi yang sesungguhnya bersuci itu kita juga memang pakai air, tetapi sebelum kita memakai air itu untuk suci, kita buka salam dulu pada air, karena air itu juga punya roh dia. Air juga dia punya roh seperti kita. Kalau kita nggak punya nyawa, maka kita nggak jalan, nggak hidup. Begitu juga air. Ketika air itu tidak kita bangkitkan rohnya, maka air itu tidak berfungsi. Dia hanya bisa untuk membersihkan, tapi tidak mampu untuk mensucikan. Begitulah Tuhan, saya sampaikan pada ini malam bagaimana cara bersuci dengan sesungguhnya. Kalau sudah Anda bersuci zahir dan batin, wajib Anda yakin kalau Anda mati langsung dalam surga. Tapi walaupun kita sembahyang gak berhenti siang dan malam, tapi bila dalam keadaan kita gak suci badan, gak suci anggota, kita gak suci zahir dan batin, itu yakin pasti umpan neraka. Makanya wajib bersuci zahir dan batin. Macam mana zahir dan batin? Sebelum kita mengambil air tadi, kita buka salam dulu pada air, kita masukkan dulu rohnya. Begini dah. Tolong disimak baik-baik ya, doanya jangan salah. Assalamualaikum wahai ampun. Ini pakai irama apa? Pakai biasa aja? Pakai irama sedikit ya? Bebas. Hah? Bebas. Assalamualaikum, ampun, setitis turun dari kudatullah, bangkitkan munur alif, Allahu Akbar. Allah yang suci, Muhammad yang punya suci, malaikat yang tukang suci, Adamlah yang bersuci, suci tubuh zahir dan batinku ya Allah. Allah lah yang maha suci. Baru kita pakai air, kita gunakan. Sebelum air itu kita masukkan rohnya, maka air itu tidak akan mampu mensucikan manusia. Cuma bisa membersihkan, tapi tidak bisa mensucikan. Paham kira-kira? Jadi kalau ini sudah jarang dibuka. Karena yang batin ini nggak dibuka ada.
Kebanyakan orang yang buka-buka tentang kebatinan, nah itu jadi sasaran tuh dari budak-budak Amerika. Potong, bilang sesat. Apalagi kita berani mengatakan bisa ketemu dengan Allah. Padahal memang bisa ketemu dengan Allah Ta'ala. Karena ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah awalan wa akhirah wa zahirah wal batinah. Mana Allah paling awal? Sebelum ada dunia ada Allah. Makna Allah wal akhirah, setelah hancur dunia tinggal Allah. Makna wa zahirah, zahir kan bisa dilihat, bisa bicara. Buktinya dalam sifat sifat Tuhan yang sifat 20, yang terakhirnya kan ada dibilang mutakalimun. Sifat Tuhan mutakalimun, artinya kan berkalam Allah Ta'ala, berkata-kata Allah Ta'ala. Apa sekarang masih berkata-kata Allah Ta'ala? Masihlah, dunia belum kiamat. Cuman siapa yang bisa mendengar sekarang kata-kata Allah Ta'ala? Tinggal 1, 2. Sudah jarang. Tapi masih ada, tetap masih ada. Dan Allah belum bisu. Bukan berarti setelah nggak ada Rasul, setelah Nabi Muhammad tidak ada, Allah itu bisu. Enggak. Allah tetap berkata-kata. Allah tetap masih berbicara. Cuma level orang-orang tertentu yang masih bisa ketemu dengan Allah, yang masih bisa berbicara dengan Allah. Sebenarnya semuanya bisa, cuma kita tergantung pada kita mau atau tidaknya mencari ilmu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya baca dan Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan pada penonton semua. Mudah-mudahan pulang dari sini bisa bersuci zahir dan batin. Siapa yang yakin begitu mati langsung dalam surga. Karena surga Allah itu suci. Bila tak suci, jangan harap bisa masuk dalam surga. Karena Allah telah menciptakan zahir dan batin. Jadi wajib yakin, bersuci itu zahir dan batin itu juga ada. Okelah, secara zahir nawaitu rafa'an rasil asrari min Allahi wudu'i fardan alayya lillahi ta'ala. Kalau wudu ya, beda junub lain lagi. Tapi setelah kita baca zahir, yang batin juga wajib kita kerjakan. Itulah apa tadi? Cara mengerjakannya, masukkan dulu roh air, bangkitkan dulu roh dia. Kita buka salam dulu pada dia. Karena dia juga makhluk. Kalau enggak dia akan mampu mensucikan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwasanya manusia lebih sempurna diciptakan ketimbang makhluk-makhluk yang lain yang ada di muka dunia. Jadi jangan harap air itu mampu mensucikan kita. Yang mampu itu hanya Allah. Maka bangkitkan dulu rohnya, masukkan dulu roh air itu, bangkitkan dulu. Buka dulu salamnya. Assalamualaikum, wahai ampun. Tapi kalau kita berusuk kan nggak mungkin kayak gitu, ya kan? Nggak mungkin kayak gini. Jadi gini aja. Assalamualaikum, ya ampun. Setitik turun dari kudatullah bagi kamu nur alif Allahu Akbar. Allah yang suci, Muhammad yang punya suci, Adam malaikat yang bersuci, ada malaikat yang bukan suci, Adam yang bersuci. Sucilah tubuhku zahir dan batin ya Allah. Insya Allah itu baru mampu air itu mensucikan manusia. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada umat. Boleh juga dibagikan ilmunya. Kalau mau, kalau enggak pakai sendiri saja, enggak masalah. Tapi harus yakin bila enggak suci zahir dan batin, enggak ada tempat itu di surga. Tapi kalau sudah suci zahir dan batin, yakinlah pasti ada tempat di surga. Walaupun kita mati, nggak ada yang tukang mandi. Kecuali, atau umpamanya kita mati di Amerika ataupun di mana nggak ada orang Islam, siapa yang mandiin? Tapi tak masalah kalau kita sudah sering bersuci zahir dan batin, wajib yakin kita adalah penghuni surga. Mudah-mudahan ini ilmu dipakai ya, dipakai ilmu zahir dan batin. Karena semuanya memang wajib zahir dan batin. Karena Allah telah menciptakan memang berpasang-pasang. Cuma ini kejadian. Kejadian yang sangat malang menimpa bangsa kita. Orang hanya menjalankan yang zahir
tapi tanpa menjalankan yang batin. Seakan-akan dia tak lagi yakin terhadap Allah Ta'ala. Termasuk bab nikah. Waktu beri nafkah itu para umumnya lebih banyak nafkah batin malah dengan besar lahir. Para umumnya. Padahal tidak boleh. Kalau menikah secara zahir, maka beri nafkah zahir saja. Jangan beri nafkah batin. Di orang perempuan pun gitu juga. Dia sadar dan dia tahu bahwa dia dinikahi hanya secara zahir. Tapi dia beri nafkah batin diterima juga. Sebenarnya nggak boleh terima tuh. Tolak, bang. Sorry ya. Abang nikahin saya cuma secara zahir. Jadi abang beri nafkah saya zahir saja dong. Kasih makan, kasih bedak, kasih baju baru, kasih mobil, kasih ini, kasih itu. Jadi yang batinnya, tunggu dulu bang. Kalau abang mau memberi nafkah pada saya zahir dan batin, maka nikahin saya dulu zahir dan batin dong. Tapi gara-gara tidak ada ilmu pengetahuan, akhirnya sayang banget terlewati begitu saja. Padahal tidak boleh. Wajib menikah zahir dan batin. Baru beri nafkahnya zahir batin. Ini orang menikah hanya secara zahir, tapi memberi nafkah zahir dan batin kekacau. Tapi apalah anda adik kata ilmu seperti ini sudah nggak dibuka lagi sudah dilarang oleh orang-orang awali, dikatakan ini sesatlah namanya. Termasuk dulu-dulu para ulama yang kaum sufi sudah tak ada lagi dibantai lah semuanya. Termasuk salah satu hautku murid dari Hamzah Pansori. Itu terjadi di Aceh sendiri. Dulu pernah terjadi dipotong lernya. Makanya pecah dan tuan-tuan, ilmu Tuhan sedang sekarang juga sudah menjadi rahasia. Tidak ada lagi baca yang berani buka-bukaan tentang ilmu Tuhan, karena tantangan melayang nyawa. Dari dulu para pengikat umurnya tamat dipotong kasus yang sama gara-gara membuka ilmu Allah Ta'ala zahir dengan batin. Itulah kuasa jin dimasuk dalam badan manusia. Masuk jin masuk dalam badan manusia yang gak senang dengan ilmu Allah. Dibawalah fitnah terjadilah adu domba, yang benar dikatakan salah. Padahal itu perintah Allah, disuruh buka zahir dan batin. Wajib yakin tentang ilmu Allah Ta'ala. Tapi malam ini sudah saya buka sedikit tentang ilmu zahir dan batin. Saya harap semuanya yakin bahwa itu penting terhadap kita. Jangan hanya mentok di kulit. Kalau
Rehan itu kan kulit ya. Jadi kalau macam doa tadi, nawa itu, rafa'al hadasil itu carina. Tapi kalau yang satu lagi tadi itu udah masuk ke hakikatnya. Tapi memang itu wajib karena pasangannya. Kalau itu tidak ada, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harap pada penonton yang ada datang malam ini, semoga itu ilmu bisa dipakai untuk bersuci dalam rangka menjalankan ibadah mulai besok sampai bulan Ramadan sampai tahun depan sampai akhirnya. Jadi saya harap itu dipakai itu bersuci. Mudah-mudahan pulang dari sini bisa membawa pulang ilmu. Jadi dulu ya beginilah nenek moyang bangsa Aceh menyabarkan agama Islam lewat seni hikayat dan merayap sampai di mana-mana, bahkan sampai ke Padang. Kenapa di Padang itu ada namanya Kabupaten Agam? Padahal tidak pernah ada anak orang Padang yang dipanggil si Agam. Yang dipanggil si Agam itu anak orang Aceh. Kalau anak orang Padang dipanggil si Buyung. Tapi kenapa juga di sana ada namanya Kabupaten Agam? Karena disitulah tempat yang paling besar-besaran para nenek moyang bangsa Aceh melakukan dakwah tausiah tentang penyebaran agama. Dan sebelum mereka mendakwah, mereka membawa alat tiup. Ini bansi. Mereka tiuplah rame-rame. Jadi dengan meniup rame-rame sehingga penonton datang 1, 2, 1, 2, 1, 2, ketika rame baru mereka mendakwah. Dan alhamdulillah di sana tinggal masih ada bukti nyata. Tapi namanya sudah diganti menjadi Salu. Padahal dasarnya dari sana Aceh, Sumatera. Tapi sekarang di Aceh malah tidak ada lagi. Kebetulan saya penghikayat terakhir dari generasi, maka benda ini masih ada, tetap saya bawa. Kalaupun rusak saya buat lain. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa menjadi ilmu, bisa mendapatkan ilmu. Dan ini bansi sudah lama saya bawa, saya pergi kemana-mana. Tapi kata Agus, ampun main di Jakarta itu gratis pada penontonnya, untuk hibur penonton Jakarta. Boleh, walaupun gratis tetap saya buat bensin. Tapi yang saya sekali naik pesawatnya gratis nggak bisa. Jadi malam ini sebelum saya pulang di Aceh, kata Agus, bagaimana caranya supaya bisa pulang? Jadi terpaksa saya katakan dengan sayang 1000 kali sayang. Jadi bansi saya harus saya lelang untuk ongkos pulang di bumi Nangro Aceh Pusaka. Semana. Sebelum kita lelang 17 kali lagi ampun ya. Ini adalah bansi, alat tradisi bangsa nek moyang Aceh Sumatera. Sudah pernah melanglang buana. Pernah digunakan bansi ini, alat tiup tradisi untuk penyebaran ilmu agama. Tapi di mana pemimpin bangsa? Kenapa lupa dia dengan benda pusaka? Kalau saja ada pemimpin Aceh yang memberi dana hibah 2 miliar, mungkin akan saya ciptakan bansi alat tiup tradisi ini untuk anak cucu bangsa yang banyak dan saya bagi bagi saya. Tapi karena tidak ada, maka cukuplah satu saja untuk sudah beliau.
Ampun Agus, ini bagaimana cara melelangnya saya nggak tahu nih. Tadi Ampun bilang ini berarti akan kita lelangkan untuk ongkos pulang di bumi Aceh, Sumatera. Jadi kira ini ada nggak yang berminat alat tiup tradisi bangsa nek moyang Aceh Sumatera nih? Tapi ya cukuplah untuk tiket pesawat lah, kalau enggak ya nggak usah nih. Begitu kata Agus. Ampun Agus, boleh naik sini Ampun? Nggak usah, kalau nggak ada yang jawab ya nggak ada. Nggak ada murah. Dan jangan penontonnya bang ada gelap lihat. Jelentut, ada padang, sayang orang gila, baduku, alupu abe, mate, mate tarlena. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.